Halo, perkenalkan nama saya Angelina Tiorida BR Simbolon, NIM 21933322025. Saya akan menjelaskan tentang model-model manajemen sekolah. Peningkatan mutu pendidikan merupakan sarana pembangunan di bidang pendidikan nasional dan merupakan bagian integral dari upaya peningkatan kualitas manusia Indonesia secara menyeluruh. Diperlukan suatu strategi untuk menjadikan sekolah menjadi sekolah yang efektif dan juga produktif. Strategi yang digunakan sudah diupayakan di beberapa negara maju dan saat ini sudah mulai dikembangkan di Indonesia adalah manajemen berbasis sekolah atau MBS atau School Basic Needs atau SBN. Keadaan dalam suatu wilayah atau negara mempengaruhi bagaimana cara yang tepat untuk menetapkan suatu gaya pendekatan untuk menjadikan sekolah itu kreatif dan produktif. Hal ini menjadikan MBS memiliki beberapa model yang diterapkan di masing-masing wilayah atau negara, seperti model Australia, model Amerika, model Inggris, dan lain sebagainya. Dan dalam video ini saya akan uraikan beberapa model MBS yang sudah diterapkan. Yang pertama, model MBS di Hong Kong. Kondisi yang kurang baik terjadi di Hong Kong mendorong diberlakukannya MBS dengan tujuan terjadinya suatu perbaikan. Di Hong Kong, MBS disebut The School Managed Intake atau SMI. Dan di Hong Kong menekankan peningkatan inisiatif dari sumber daya sekolah sebagai pengganti inisiatif dari atas selama ini diterapkan. Dan yang kedua adalah model MBS di Kanada. Di Kanada, pendidikan menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, di mana pemerintah daerah atau kota sebagai unit administrasi dan pengambilan kebijakan. Yang ketiga adalah model MBS di Amerika Serikat. Sistem pendidikan di Amerika Serikat mula-mula secara konstitusional, pemerintah pusat bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendidikan dan pemerintah daerah hanya sebagai pembuatan kebijakan dan administrasi. Yang keempat, model MBS di Inggris. Model MBS di Inggris disebut Grand Managed School atau GMS atau manajemen swakelola pada tingkat lokal. Dinamakan seperti itu karena adanya Undang-Undang Pendidikan pada tahun 1988, antara lain berisi adanya kurikulum inti nasional dan adanya ujian nasional serta pelaporan nasional. Yang kelima, model MBS di Australia. Karakteristik MBS di Australia dapat dilihat dari aspek kewenangan sekolah yang meliputi yang pertama, menyusun dan mengembangkan kurikulum dalam proses pembelajaran untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Yang kedua, melakukan pengelolaan sekolah. Yang ketiga, merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkannya. Yang keempat, adanya akuntabilitas dalam pelaksanaan MBS. Yang kelima, menjadikan dan mengusahakan sumber daya manusia dan sumber keuangan. Yang keenam, adanya fleksibilitas dalam sumber daya sekolah. Dan model yang ketujuh adalah model MBS di Nicaragua. Model MBS di Nicaragua difokuskan pada pendesentralisasikan pengelolaan sekolah dan anggaran sekolah yang keputusannya diserahkan kepada Dewan Sekolah yang mencakup 4 tahap, yaitu kebijakan, perubahan, kondisi lokal, dan sejarah organisasi. Yang kedelapan, model MBS di Selandia Baru. Komite sekolah untuk sekolah dasar anggotanya terdiri dari warga setempat dan dipilih setiap 2 tahun. Tetapi sebagian besar sekolah menengah atas dikontrol dan dikelola oleh Dewan Gubernur yang keanggotaannya kebanyakan dari orang tua siswa dan anggota masyarakat lain. Yang kesembilan, model MBS di El Salvador. Yang ke-10, model MBS di Madagaskar. Yang ke-11, model MBS di Indonesia. Model MBS di Indonesia disebut manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah atau MPMBS, dapat diartikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
12. Model MBS ideal. Model MBS berikut pada dasarnya ditampilkan merupakan pendekatan sistem berpikir atau berpikir sistem, yaitu output, proses, dan input. Demikian penjelasan saya mengenai model-model manajemen sekolah. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.